Hai sob, apa kabar nih? Santuy kan? Nah, kali ini kita akan bercerita film berjudul Click yang rilis tahun 2016. Jadi tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Things just gonna get even more out of control. Di awal film, kita akan melihat seorang pria bernama Michael Newman. Sosok pria pekerja keras yang menjadi tokoh sentral dalam kisah kali ini. Ia tinggal bersama istrinya yang bernama Donna, serta kedua anaknya yang masing-masing bernama Ben dan Samantha. Tak jauh berbeda dengan kehidupan keluarga menengah di Amerika pada umumnya, Michael agaknya lebih banyak melalui waktunya untuk bekerja ketimbang bersama keluarga kecilnya. Bahkan rencana sang anak untuk menyelesaikan rumah pohon mereka pun telah lama tertunda hanya karena Michael yang terus sibuk bekerja. Konyolnya, Michael yang kala itu hendak menyalakan TV malah kebingungan sendiri ketika mendapati banyaknya remote di depannya. Alhasil, ia malah mengaktifkan sejumlah perangkat lain yang sama sekali tak ada hubungannya dengan TV itu sendiri. Ben yang melihat tingkah konyol itu pun seketika tertawa. Bahkan ia sampai menyindir sang ayah dengan menyebut sebuah tempat yang menyediakan satu remote untuk berbagai keperluan. Hal itu semata ditujukan agar sang ayah tak perlu kebingungan mencari remote yang ia butuhkan. Di kantornya, Michael yang berprofesi sebagai arsitek kerap kali mendapat tugas yang menumpuk dari bosnya. Pria angkuh bernama John Amer itu bahkan terlihat sama sekali tak peduli dengan kehidupan dari keluarga setiap bawahannya. Termasuk dengan Michael yang akhirnya harus merelakan masa liburnya bersama keluarga hanya karena tuntutan kerjanya ini. Sama seperti saat ini, Michael yang telah berjanji untuk datang ke lomba renang anaknya malah kini terlambat. Hal itulah yang membuat Ben sangat kesal pada sosok ayahnya. Berbeda dengan pelatihnya, pria bernama Bill itu malah tak henti-hentinya memberi semangat pada Ben. Hal itu juga yang membuat kedekatan di antara mereka pun terjalin begitu eratnya. Kesibukan Michael agaknya juga telah memberikan dampak kurang baik bagi tumbuh kembang anaknya. Ben dan Samantha yang terbiasa mendengar kata-kata kasar dan umpatan dari ayahnya itu juga seringkali mengucapkan tanpa sadar. Namun tampaknya Michael sama sekali tak peduli dengan hal itu. Ia tetap saja disibukkan dengan bos dan kliennya seolah hidupnya benar-benar dihabiskan hanya untuk bekerja dan mencukupi kebutuhan keluarganya. Keributan kecil juga seringkali terjadi antara Michael dan Donna. Meski yang mereka ributkan selalu saja tentang pekerjaan dan waktu bersama keluarga. Namun pada akhirnya Donna lah yang selalu mengalah dan menganggap wajar perilaku suaminya itu. Merasa bosan dengan kondisi rumah dan ingin mendapatkan ketenangan, Michael malah tiba-tiba teringat perkataan Ben tentang remote yang diklaim bisa mengontrol semua perangkat yang ada dimanapun. Alhasil, ia pun pergi ke tempat yang sempat disebutkan oleh anak laki-lakinya itu. Konyolnya, Michael yang mendapati adanya kasur empuk di tempat tersebut malah manfaatkan untuk sekedar rebahan. Seolah ia memang benar-benar sangat ingin beristirahat dan melupakan sejenak semua bebannya selama ini. Namun, perhatian Michael tiba-tiba teralihkan setelah ia mendapatkan adanya tempat lain yang bertuliskan Beyond atau melampaui. Tak ingin dihantui oleh penasaran, Michael yang awalnya hanya ingin rebahan malah memilih untuk mendatangi sendiri tempat tersebut. Tanpa disangka, tempat yang dari luar nampak seperti ruko biasa ternyata memiliki lorong yang cukup panjang. Michael pun lalu disambut oleh seorang pria yang berjaga di sana. Dalam pertemuan itu, Michael mengungkapkan bahwa ia membutuhkan remote universal yang bisa mengontrol banyak perangkat yang ada di rumahnya. Tujuannya sudah pasti agar ia tak perlu memiliki banyak remote di rumahnya itu. Mendengar pengakuan tersebut, pria yang memperkenalkan dirinya sebagai Morty lalu mengajak Michael untuk mengambil remote yang dimaksud. Menariknya, Morty malah sama sekali tak memungut bayaran atas remote tersebut. Ia hanya berujar bahwa orang baik seperti Michael ada kalanya membutuhkan waktu untuk bersenang-senang. Dan ia bisa membawa pulang remote tersebut secara cuma-cuma. Namun, pria dengan dandanan ala ilmuwan itu juga menyampaikan bahwa remote universal yang telah digunakannya nanti tidak bisa dikembalikan lagi dengan alasan apapun. Nah, setibanya di rumah, Michael pun kembali memulai kebiasaan malamnya dengan menonton TV terlebih dahulu sebelum memulai pekerjaannya.
Namun perdebatan kecil kembali terjadi antara Michael dan Donna. Mereka membahas tentang rencana liburan bersama anak-anak yang harus gagal karena kesibukan Michael. Secara tak terduga, Michael yang saat itu hendak menghentikan tayangan TV dan melontarkan pembelaan pada Donna, malah tak sengaja menghentikan gerakan dari istrinya itu. Dan ternyata remote ini bisa menghentikan waktu dan menjadi remote favorit oleh kalangan pria. Namun hal tersebut sama sekali tak disadari oleh Michael yang justru menganggap Donna cukup aneh. Momen yang hampir sama juga kembali dialami oleh Michael. Ia yang merasa terusik oleh gonggongan anjingnya tiba-tiba terlintas ide untuk menggunakan remote universal miliknya. Michael yang kehabisan kesabarannya lalu menggunakan remote untuk mengecilkan volume suara anjing tersebut. Namun secara mengejutkan, anjing yang mereka namai sebagai Sundance itu ternyata benar-benar mengecilkan suara gonggongannya, sebagaimana perintah yang diberikan dari remote Michael. Tapi lagi-lagi, Michael masih belum percaya dengan apa yang dialaminya. Ia justru meyakini jika semua itu hanyalah ilusi akibat makanan yang dikonsumsinya. Nah, seolah ingin menjawab rasa penasarannya itu, Michael kembali iseng menggunakan remote tersebut untuk mempercepat Sundance saat buang kotoran. Secara mengejutkan, anjing itu lalu bergerak dengan sangat cepat dan sontak membuat Michael ketakutan sendiri. Aksi serupa juga kembali dilakukan Michael. Ia yang sempat beradu argumen dengan teman istrinya lalu memutuskan untuk membuatnya dalam mode bisu. Alhasil, semua perkataan yang terlontar dari wanita itu pun tak terdengar. Menyadari kehebatan di remote universal yang dimilikinya, Michael lalu mendatangi Morty untuk menyampaikan rasa kagumnya. Nah, di hadapan Morty ini, Michael mengungkapkan jika ia sebelumnya sempat menganggap jika semua yang ia lalui hanyalah reality show belaka. Namun semua yang ada di benaknya itu seketika berubah. Pasalnya, Morty kali ini menunjukkan kehebatan remote universal tersebut. Bukan hanya sekedar mengontrol setiap kejadian yang dialami Michael, tetapi juga membawa arsitek itu kembali dengan kenangan masa lalunya, mulai dari terlahir hingga dewasa. Di akhir pertemuan, Morty memberikan kartu nama pada Michael untuk berjaga-jaga seandainya ada hal yang perlu ditanyakan lagi terkait remote tersebut. Nah, sejak saat itulah Michael mulai terbiasa menggunakan remote-nya. Bahkan berbagai momen yang dianggapnya mengganggu pun tak luput dari sasaran dari remote miliknya itu. Mulai dari acara kumpul keluarga hingga ritual membajak sawah istrinya. Tak lama berselang muncul Morty yang ingin mengajak Michael berbicara empat mata. Dalam obrolannya, Morty menjelaskan bahwa tombol mempercepat yang sering digunakan oleh Michael pada dasarnya tak merubah apapun di sekitarnya. Semua berjalan normal, hanya saja Michael secara tak sadar telah menempatkan dirinya dalam mode autopilot. Hal inilah yang membuat ia seolah-olah merasa telah melalui setiap momen dengan begitu cepatnya. Entah apa yang ada di pikiran Michael. Ia yang sudah mendapat penjelasan dari Morty malah semakin ketergantungan dengan remote miliknya. Alhasil, hampir setiap momen pun ia lalui dengan mempercepatnya menggunakan remote tersebut, termasuk untuk urusan pekerjaannya. Dengan berbekal mode pengubah bahasa pada remote itu, Michael juga akhirnya berhasil mengait klien asal Jepang yang sontak membuat John sangat terkesan. Karena alasan itulah, pimpinan perusahaan tersebut berjanji akan mempromosikan Michael dengan jabatan yang lebih tinggi. Michael yang selama ini tergila-gila dengan pekerjaannya jelas merasa sangat senang mendengar janji promosi dari atasannya. Hal itu juga yang mendorongnya untuk pulang ke rumah dengan membawa hadiah untuk anak dan istrinya. Namun, sial bagi Michael. Janji yang diutarakan John ternyata hanyalah sebatas janji belaka. Karena ternyata pimpinan perusahaan itu baru akan mempromosikan Michael ketika ia telah berhasil menyelesaikan proyeknya dengan klien asal Jepang kemarin. Nah, mendengar penjelasan dari John, Michael yang dibalut amarah langsung menggunakan remote-nya itu untuk menghajar pimpinan perusahaan tersebut. Tak hanya itu, kondisi rumah juga terasa tak lagi menyenangkan, terlebih dengan kabar soal janji promosi yang baru akan diberikan 2 bulan kemudian. Merasa kesal dengan semua yang dialaminya, Michael yang buntu pun akhirnya memutuskan untuk kembali menggunakan remote-nya. Dengan menekan tombol percepatan, Michael dalam sekejap melalui semua momen dalam hidupnya hingga sampailah ia di hari promosi jabatannya.
Dalam perayaan promosi jabatannya itu, Michael yang seharusnya bahagia malah justru terlihat datar dan kebingungan. Seolah ia benar-benar telah melalui banyak momen dalam hidupnya. Yang mengejutkannya lagi, ternyata yang dilalui bukanlah 2 bulan, melainkan 1 tahun sejak ia menekan tombol di remote-nya. Tak hanya itu, fakta lain yang tak kalah mengejutkan juga harus ditelan oleh Michael. Karena ternyata tanpa disadarinya, saat ini hubungan rumah tangganya dengan Donna telah berada di ujung perceraian. Merasa hidupnya kini semakin hancur, Michael sempat berusaha untuk meninggalkan kebiasaan lamanya dalam menggunakan remote. Namun, hal itu urung dilakukan. Karena ternyata sekarang remote tersebut malah berjalan sendiri dan sempat membuat Michael melewati beberapa momen dalam hidupnya. Tak tahan dengan efek yang diberikan oleh remote tersebut, Michael pun lalu kembali menemui Morty. Dari sinilah terungkap bahwa ternyata setiap kebiasaan dilakukan oleh Michael saat menggunakan remote akan terus berulang secara otomatis. Bahkan tanpa perlu Michael memencetnya. Dengan kata lain, setiap kali Michael mengalami momen yang mirip seperti saat ia memencet remote sebelumnya, maka tombol percepatan di remote tersebut akan aktif dengan sendirinya. Dan sialnya lagi, remote tersebut juga tak bisa dikembalikan apapun alasannya. Bahkan Michael juga tak bisa membuang atau sekedar menjauhkan remote tersebut dari dirinya. Sama seperti yang sempat disampaikan oleh Morty jauh sebelumnya. Sejak saat itulah Michael berusaha untuk tidak melakukan berbagai hal seperti yang selama ini ia lakukan. Harapannya adalah agar ia tak perlu lagi menjumpai momen yang sama seperti dulu ketika ia memencet tombol di remote-nya. Namun siapa sangka cuy, ia yang baru saja tiba di kantornya malah mendapati John yang memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya dan menyerahkan jabatannya yang kosong kepada Michael. Meski sempat terkejut dan merasa senang, namun Michael justru terlihat ketakutan karena bagaimanapun juga ia pernah memencet remote-nya ketika promosi jabatan sempat akan ia peroleh sebelumnya. Dan benar saja, tak lama dari itu remote pun tiba-tiba aktif dan bawa Michael jauh pada momen promosi jabatan yang ia dapat. Tak tanggung-tanggung, promosi jabatan menjadi CEO pun akhirnya didapat oleh Michael. Namun tanpa terasa ternyata ia telah melalui waktu 10 tahun lamanya sejak John memutuskan untuk berhenti bekerja. Michael kini tak lagi seperti dulu. Ia menjadi pria yang gemuk dengan tumpukan lemak di seluruh tubuhnya. Parahnya lagi, Michael juga kini tak memiliki hubungan yang dekat dengan Ben dan Samantha. Pernikahannya dengan Donna juga ternyata telah kandas. Bahkan wanita itu kini telah resmi menjadi istri Bill. Adu mulut pun terjadi antara Michael, Donna, dan Bill. Namun karena adanya momen pertikaian, maka remote universal pun mulai menandakan akan aktif. Tak ingin melewati waktunya lagi, Michael dengan cepat menghentikan waktu di sana seraya ingin melontarkan pembelaannya pada sang istri. Sialnya, Michael yang tak sengaja memencet lagi remote-nya malah membuat semua kembali seperti semula. Dan seketika anjingnya yang membela Donna malah mendorong Michael hingga kepalanya terbentur keras dan tak sadarkan diri. Seperti yang sudah-sudah, Michael yang selama ini selalu mempercepat waktu ketika ia sakit, akhirnya mau tak mau terlempar ke masa depan ketika dirinya telah menjadi sembuh. Nah, tanpa disangka Michael yang terbangun di rumah sakit ternyata telah melalui masa kritisnya selama 6 tahun. Ia bahkan diketahui sempat menderita tumor dan masalah jantung. Tak hanya itu, tubuhnya juga harus menjalani prosedur sedot lemak hanya agar bisa kembali sehat seperti sedia kala. Di kantornya, kedatangan Michael langsung disambut hangat oleh Ben yang kini bertubuh ramping dan menjadi arsitek di perusahaan tersebut. Namun bukannya senang dengan jabatan yang telah diraih sang anak, hati Michael justru dibuat hancur. Karena mendapat kabar bahwa ternyata ayahnya atau kakek dari Ben telah lama tiada. Mendengar kabar tersebut, Michael sontak langsung mendatangi makam ayahnya itu. Di area pemakaman, rasa penyesalan dan kesedihan mendalam nampak jelas di raut wajah Michael. Mirisnya lagi, momen pemakaman sang ayah juga ternyata tak bisa ditampilkan melalui remote universal miliknya. Sebab pada momen tersebut, Michael ternyata diketahui tak bisa datang karena terlalu sibuk bekerja. Rasa rindu yang teramat dalam akhirnya mendorong Michael untuk menampilkan kenangan terakhirnya ketika sang ayah masih hidup.
Dalam kenangan tersebut, rasa penyesalan Michael bertumpuk setelah mendapati dirinya dulu yang begitu acuh pada keluarganya, tak terkecuali dengan sang ayah. Setelah cukup mengenang kembali memori lamanya dengan sang ayah, Morty yang saat itu juga ada di sana lalu mengungkapkan bahwa ia adalah malaikat kematian dan ia sendirilah yang mencabut nyawa ayah Michael. Seolah tak terima dengan keputusan Morty, Michael pun berontak dan berusaha menyerang malaikat kematian itu. Namun kesialan lagi-lagi harus didapat Michael. Ia yang saat itu panik dan ketakutan lalu memutuskan untuk mencet remote-nya lagi, berharap agar dirinya bisa berpindah ke tempat lain. Secara mengejutkan, aksi yang dilakukan Michael ternyata telah menempatkannya di lokasi pernikahan Ben. Tak seperti sebelumnya, ia kini nampak lebih memikirkan tentang keluarganya. Bahkan ia sampai mencium ibunya yang selama ini tak pernah ia berikan perhatian sama sekali. Tak hanya itu, kesedihan juga kembali harus dirasakan oleh Michael. Karena kali ini ia mendapati Donna yang sedang begitu mesra berdansa dengan si Bill. Seolah tak rela melihat mantan istrinya dengan pria lain, Michael lalu menyanyikan lagu kenangan lamanya bersama Donna ketika mereka masih berpacaran. Aksi tersebut agaknya mampu meluluhkan hati Donna. Ia pun kemudian meminta izin pada Bill untuk bisa berdansa dengan si Michael. Meski sempat merasa sedikit lega karena bisa berdansa dengan Donna, namun tak lama kemudian perasaan Michael kembali dibuat tak karuan. Pasalnya, kini ia malah melihat Samantha yang begitu akrab dengan Bill. Bahkan anak perempuannya itu nampak tak segan menyapa pria itu dengan sebutan ayah. Seolah menjelaskan jika selama ini sosok ayah pada diri Michael benar-benar telah tergantikan oleh Bill. Mendapati fakta menyedihkan tersebut, Michael yang syok seketika terkena serangan jantung yang membuatnya terkapar saat itu juga. Ketika terbangun di rumah sakit, Michael kembali mendapati Morty di sampingnya. Namun kekesalan agaknya telah membuat Michael begitu kesal pada sosok tersebut, hingga ia pun menyalahkan Morty atas semua hal yang terjadi pada hidupnya. Nah, anehnya Morty justru mengungkapkan bahwa apa yang selama ini terjadi justru telah diatur oleh Michael itu sendiri. Tak lama berselang, giliran Ben dan Samantha yang datang. Kali ini mereka mengungkapkan bahwa sebenarnya mereka pun sangat menyayangi Michael, tak seperti yang ia lihat sebelumnya. Namun tak banyak obrolan yang mereka lakukan, karena kemudian Ben berpamitan, bukan untuk menemui dan berbulan madu dengan istrinya, melainkan malah untuk melanjutkan pekerjaannya. Mendengar pernyataan tersebut, Michael pun kesal dan khawatir jika nantinya Ben menjadi sosok ayah seperti dirinya, yang gila bekerja dan mengesampingkan keluarganya sendiri. Tak ingin anaknya bernasib sama seperti dirinya, Michael yang belum pulih betul memaksakan dirinya untuk mengejar anak laki-lakinya itu. Ia seakan tak peduli lagi dengan hujan deras di luar rumah sakit dan terus berlari dengan sisa-sisa tenaganya. Hingga kemudian Michael pun jatuh dan terkapar. Dalam kondisi tak berdaya, Michael berpesan pada Ben agar lebih mengutamakan bulan madunya daripada pekerjaannya sendiri. Tak jauh berbeda dengan Donna, Michael juga mengungkapkan bahwa ia benar-benar telah menyesal dan masih sangat mencintai mantan istrinya tersebut. Tak hanya itu, Michael juga memberikan kertas bertuliskan, "Masihkah kau mencintaiku esok hari?" Sama seperti tulisan yang pernah dibuat Donna ketika masih berpacaran dulu. Melihat kondisi Michael ditambah dengan tulisan yang penuh kenangan tersebut, Donna pun menjawabnya sama seperti jawaban yang sempat dikatakan oleh Michael di kala itu. Lalu tak lama kemudian, Michael pun tewas di bawah guyuran hujan yang sangat lebat. Secara tak terduga, semua yang telah dialami Michael selama ini ternyata hanyalah bunga tidurnya saja. Ia seketika terbangun tepat di atas ranjang yang ia tiduri di pusat perbelanjaan seperti di awal film tadi. Menyadari semua itu hanyalah mimpi belaka, Michael pun langsung meluapkan rasa syukur dan bahagia. Mulai dari mendatangi orang tuanya hanya untuk menyampaikan rasa cinta dan terima kasihnya, hingga membangunkan anak dan istrinya untuk sekedar memeluk mereka dengan penuh rasa cinta. Tak hanya itu, Michael yang sekarang juga tak lagi terlalu memikirkan urusan di kantornya.
dan lebih memilih untuk berlibur bersama keluarganya, termasuk berjanji untuk menyelesaikan rumah pohon yang selama ini ia abaikan. Menariknya, Michael yang mulai banyak berubah malah mendapati adanya remote universal yang selama ini ia gunakan. Dan uniknya lagi, pada remote tersebut juga terselip pesan dari Morty yang menyebut jika Michael telah mengambil keputusan yang tepat untuk kali ini. Tak ingin dihantui oleh remote tersebut, Michael lalu membuangnya dan secara ajaib remote itu pun tak lagi muncul di hadapan Michael. Dan film pun berakhir dengan begitu santuy dan penuh dengan kebahagiaan. Nah, itu lalu cerita dari film berjudul Click yang rilis tahun 2016. Jika sobat suka dengan kisah-kisah seperti ini, jangan lupa share video ini ya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa pada video selanjutnya.